Perayaan Maulid Nabi berasal dari Syiah. Kalau ada undangan Maulid Nabi gimana saya boleh mendatanginya? Tidak boleh. Ya, kita harus mengingkari, tapi dengan cara yang baik. Katakan kepada orang awam bahwa Maulid itu tidak diajarkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Tidak juga oleh para sahabat. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah mengajarkannya. Perayaan Maulid pertama kali disebutkan dalam kitab Tarikh Mesir oleh Al-Makrizi, dilakukan oleh Bani Fatimiyun, yang mereka ini adalah orang-orang penganut Syiah ekstrim, yang mereka mengandung pemahaman batiniyah yang kufur, dikafirkan oleh para ulama. Mereka ini kerajaan yang pertama kali mengamalkannya ini. Itu pun alasan mereka melakukannya adalah ingin menyerupai Natalannya orang-orang Nasrani. Jadi dari berbagai segi sudah tidak ada tuntunannya, sebabnya juga tasyabuh dengan orang-orang kafir, maka ini sama sekali tidak dicontohkan oleh generasi utama umat ini. Si orang ini mengatakan bahwa Maulid merupakan perayaan yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akibat kekakuan di dalam memahami makna bid'ah. Bukankah keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat terbesar, di mana Al-Quran menyebutnya sebagai al-minnah, yang artinya karunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164. Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Mari kita simak kitab di bawah ini agar pemirsa tahu bahwa mengenang nikmat atau karunia adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Quran surat 14 ayat 5, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah, dan seterusnya. Yang dimaksud dengan hari-hari Allah bukan berkenaan dengan zaman atau masa, tetapi yang dimaksud adalah mengingat peristiwa-peristiwa yang besar di masa lalu. Karena kata hari-hari menerangkan keberadaan dari kejadian-kejadian tersebut, baik itu hari kenikmatan atau hari bencana. Sebagaimana makna tersebut dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Fakhrur Razi, karya Al-Fakhrur Razi, salah seorang ulama Ahlus Sunnah, jilid 19 yang diterbitkan oleh Dar Al-Fikr, cetakan pertama tahun 1981, halaman 85. Imam Fakhrur Razi berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan menggunakan kata hari-hari, yaitu tentang peristiwa-peristiwa yang besar, yang mana peristiwa tersebut terjadi di hari itu. Hal serupa juga dinyatakan oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' lil Ahkamil Quran, karya Al-Qurtubi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 12, halaman 106, penerbit Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 2006. Imam Al-Qurtubi berkata bahwa yang dimaksud adalah katakanlah kepada mereka perkataan yang membuat mereka ingat tentang hari-hari Allah. Telah berkata Ibn Abbas, Mujahid dan Qatadah bahwa yang dimaksud dengan hari Allah adalah dengan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Pertanyaannya adalah, apakah ada nikmat Allah yang lebih besar dari pribadi agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lantas mengapa orang yang mengingat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan merayakan hari kelahirannya dikatakan bid'ah? Si orang ini mengatakan bahwa Imam Syafi'i dan para imam lainnya tidak pernah mengajarkan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak apakah benar apa yang dikatakannya. Dalam kitab As-Sirah Al-Halabiyah, karya Imam Al-Halabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 halaman 110 dan 111. Imam Al-Halabi berkata, dan telah didapatkan tentang berdirinya seseorang ketika disebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari alim ulama umat ini, dan yang diikuti oleh para imam yang lain, yaitu Imam Taqiyuddin As-Subki, salah satu ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, dan perbuatan Imam Subki tersebut telah diikuti oleh tokoh-tokoh Islam pada masanya. Telah berkata Ibn Hajar Al-Haytami bahwasanya bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik telah disepakati akan kebolehannya dengan berkumpulnya manusia untuk merayakan maulid. Hal itu pun merupakan bid'ah hasanah.
Berkata Imam Abu Syamah, beliau adalah guru dari Imam Nawawi. Dan siapa yang berbuat baik yang merupakan bid'ah hasanah di zaman kita, apa-apa yang dikerjakan setiap tahunnya pada hari yang sesuai dengan hari di mana lahirnya Rasulullah SAW, dengan bersedekah, berbuat baik, memperhias dan menampakkan kegembiraan, karena hal tersebut bersamaan dengan berbuat baik untuk fakir miskin, menambah rasa cinta kepada Rasulullah SAW dan memuliakan beliau SAW di hati orang yang mengerjakannya, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan anugerah yang diberikan kepadanya dengan keberadaan Rasulullah SAW, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Imam Sakhawi berkomentar, Maulid tidak dikerjakan oleh salah seorang pun dari salaf di 3 abad atau zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman tabi'ut tabi'in. Sesungguhnya baru terjadi setelah zaman itu. Kemudian senantiasa muslimin dari berbagai negeri dan kota-kota besar mereka merayakan Maulid. Dari pernyataan Imam Al-Halabi tadi, yang mana beliau menukil beberapa pernyataan ulama besar mazhab Syafi'i yang membolehkan merayakan Maulid Nabi SAW. Bahkan beliau menukil pernyataan Imam Syafi'i bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Kami ulang, bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Tanpa disadari, orang tadi telah menuduh para ulama yang sudah kita sebutkan di atas telah melakukan bid'ah dolalah, dan si orang tadi lebih alim dan lebih pintar dari mereka. Al-Mawahib Al-Laduniyah karya Al-Qastolani jilid 1 halaman 148, terbitan Al-Maktabul Islami, cetakan 8 tahun 2004. Al-Qastolani berkata, umat Islam senantiasa merayakan bulan kelahiran beliau SAW. Mereka membuat jamuan-jamuan makanan dan bersedekah pada malam-malamnya, menampakkan kegembiraan, menambah pemberian-pemberian, serta tertuju membaca maulid beliau SAW yang mulia. Maka tampaklah atas mereka dari barokah Rasulullah SAW semua anugerah. Allah telah merahmati seseorang yang menjadikan malam-malam bulan kelahiran Nabi SAW sebagai perayaan. Dari pernyataan Imam Al-Qastolani ini sangat jelas bahwa perayaan Maulid Nabi SAW dirayakan oleh kaum muslimin dan dijadikan hari keberkahan bagi mereka. Kami akan berikan hadiah kepada si orang tadi pernyataan dari imamnya sendiri, yaitu Ibn Taimiyah, yang mana telah menjadikan bid'ah terbagi 2 sekalipun mengutip kalimat Imam Syafi'i. Kitab Dar'u Ta'ardu Al-Aqli wa An-Naql disusun oleh Ibn Taimiyah, jilid 1 halaman 248 dan 249, Kerajaan Arab Saudi, cetakan 2 tahun 1991 Masehi. Ibn Taimiyah berkata, dan apa-apa yang bertentangan dengan nas-nas Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, dan apa-apa yang tidak diketahui bahwa hal itu bertentangan dengan nas-nas tadi, terkadang tidak dinamakan bid'ah. Berkata Imam Asy-Syafi'i, Ibn Taimiyah menukil pernyataan Asy-Syafi'i. Berkata Imam Asy-Syafi'i, bid'ah ada 2 jenis. Jenis pertama adalah bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', atau bertentangan dengan riwayat dari sebagian sahabat Rasulullah SAW. Hal ini adalah bid'ah yang sesat. Jenis kedua adalah bid'ah yang tidak bertentangan dengan semua itu. Hal ini terkadang adalah baik atau bid'ah hasanah. Di sini jelas bahwa Ibn Taimiyah jelas-jelas mengakui adanya bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang tidak bertentangan dengan nas. Bukankah maulid Nabi SAW tidak bertentangan dengan nas? Kemudian hadiah yang kedua saya berikan untuk orang ini, pernyataan dari imam yang dia yakini tentang maulid Nabi SAW. Dalam kitab Iqtidha'us Siratal Mustaqim karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, terbitan Maktabah Ar-Rusd Riyadh,
jilid 1 halaman 621 dan 662. Ibn Taimiyah berkata, maka memuliakan maulid dan menjadikannya sebagai perayaan sudah dilakukan oleh sebagian manusia, maka baginya terdapat pahala yang besar karena tujuannya yang baik dan karena pengagungan dia untuk Rasulullah SAW. Ternyata pengikut yang tidak setia telah membid'ahkan imamnya sendiri. Semua pernyataan si orang tadi kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.